Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kita sudah sampai di volume yang ke-88. Dalam rangkaian bulan Agustus, bulan kemerdekaan, saya memberikan 10 masukan kepada 10 pejabat negara, kepada pimpinan lembaga untuk mengisi kemerdekaan yang ke-75 tahun ini. Nah, kali ini di volume yang ke-88 saya ingin memberikan masukan secara khusus kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia atau Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dan yang saya pahami bahwa selama ini fungsi atau tugas khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah dalam rangka pembelaan atau advokasi terhadap tenaga kerja Indonesia dan juga pengawasan terhadap praktek ketenagakerjaan di semua instansi yang mempekerjakan tenaga kerja. Nah, saya ingin memberikan 3 tips kepada Menteri Tenaga Kerja, mudah-mudahan bisa didengar dan bisa dipertimbangkan untuk kemajuan kita di masa-masa yang akan datang. Persoalan Indonesia hari ini adalah masih berkutat di persoalan pengangguran, apalagi dengan pandemi COVID ini. Semakin bertambah angka pengangguran, semakin tidak menentu, semakin banyak PHK dan semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap pada zaman-zaman pandemi COVID ini. Oleh karena itu, Menteri Tenaga Kerja atau Kementerian Ketenagakerjaan menurut saya perlu memikirkan perombakan secara fundamental atau secara besar-besaran tentang skema dan misi kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Saya ingin memberikan 3 tips. Yang pertama, masukan dari saya, bisakah Kementerian Tenaga Kerja di samping melakukan pengawasan dan pembinaan atau advokasi tentang ketenagakerjaan, tetapi juga berfungsi untuk melakukan pengembangan tenaga kerja itu sendiri. Pengembangan yang saya maksud adalah satu, pengembangan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan dalam konteks peningkatan produktivitas dan hasil kerjanya, kinerjanya, atau dan pengembangan yang sifatnya membuka lapangan kerja. Saya belum terlalu melihat secara masif program Kementerian Tenaga Kerja mendorong pembukaan lapangan kerja yang secara masif dan terstruktur. Oleh karena itu, masukan saya yang pertama, bisakah fokus Kementerian Ketenagakerjaan di samping yang sekarang adalah dalam konteks pengawasan dan pengaturan sistem ketenagakerjaan, tetapi juga meningkatkan atau mengembangkan ketenagakerjaan itu sendiri atau mengembangkan jumlah tenaga kerja itu sendiri, baik secara kualitas artinya kompetensinya maupun secara kuantitas dengan membuka lapangan-lapangan kerja baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Kementerian Tenaga Kerja ini melakukan memiliki sumber daya dan kemampuan dalam konteks mengembangkan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas. Saya kira perlu Menteri Ketenagakerjaan melakukan perjanjian, melakukan agreement dengan SKB, kesepakatan beberapa menteri, misalnya katakanlah 3 menteri, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan. Bisakah bagian dari kewajiban CSR yang saya tahu kalau nggak salah 2,5% dari holding atau dari company atau korporasi, itu 1,5%-nya diperuntukkan untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi setiap perusahaan yang kuat di Indonesia, katakanlah menengah ke atas, punya kewajiban untuk membina dan untuk membuka perusahaan lagi, membuka lapangan kerja dengan membina masyarakat-masyarakat yang belum bekerja. Misalkan perusahaan-perusahaan besar diberi kewajiban setiap tahun menampung atau membina 50 orang untuk membuat usaha sendiri. Jadi CSR-nya didorong lebih kepada ke sana. Tidak lagi kepada pemberian katakanlah lingkungan, penghijauan dan lain-lain. Itu iya, tapi hanya porsinya 1%. Yang 1,5% langsung dikonversi. Setiap perusahaan wajib membina tenaga kerja baru, wajib membina lapangan usaha baru, wirausaha baru, dan ditetapkan jumlahnya. Mungkin dilihat kepada revenue matriksnya. Misalnya yang punya omset sekian triliun, jumlah yang harus dibina dalam setahun 50 orang. Yang punya omset sekian miliar atau ratus miliar, jumlahnya sekian. Yang punya omset cuma 10 miliar, membina 2 orang misalnya. Dan itu dilaporkan, diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bayangkan
Kalau ada 200.000 saja perusahaan yang ikut berpartisipasi atau yang wajib berpartisipasi, dan rata-rata bisa mempekerjakan atau membuka lapangan kerja, lapangan usaha 10, berarti sudah 2 juta usaha baru. Dan 2 juta usaha baru, ketika satu usaha baru itu mempekerjakan 5 orang, berarti sudah 10 juta lapangan kerja baru tercipta. Jadi lebih fokus, lebih diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja, pengembangan tenaga kerja. Bukan saja pengawasan, bukan saja pendampingan atau advokasi, tetapi juga bicara pengembangan tenaga kerja. Nah, jika itu terjadi, rasanya Indonesia akan semakin berkurang unemployment-nya, tingkat penganggurannya, dan rasanya kita akan hidup perekonomian di sektor-sektor real, di sektor-sektor UMKM, di sektor-sektor ekonomi mikro, dengan membina, dengan mengalokasikan dana CSR wajib untuk membuka usaha-usaha baru bagi orang yang tidak bekerja. Dan tips yang ketiga dari saya, sebagai kompensasi dari kewajiban perusahaan untuk melakukan itu, tentu Kementerian Tenaga Kerja punya kewajiban balik atau punya feedback untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan itu. Jadi perusahaan-perusahaan dalam rangka mencari training tidak perlu lagi bayar. Perusahaan akan akan ngantri, akan request kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja ada tim khusus, ada pegawai khusus, bisa meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan training tentang bagaimana bisa menjual, meningkatkan training bagaimana meningkatkan produktivitas produksi, risk management, dan lain-lain. Jadi Kementerian Tenaga Kerja dengan anggarannya yang terbatas memberikan umpan balik, memberikan return, pengembalian kepada perusahaan-perusahaan yang sudah membantu menciptakan lapangan kerja dengan cara melakukan training, peningkatan kapasitas, kompetensi, produktivitas pekerja-pekerja yang ada di perusahaan. Tentu jatahnya juga tergantung kepada kontribusi dia dalam membuka lapangan kerja. Bagi perusahaan yang tiap tahun membuka 50 lapangan kerja, mungkin ada 2 atau 3 kali kesempatan mengakses training dari tenaga kerja. Bagi perusahaan yang hanya membuka 2 atau 3 lapangan kerja, mungkin dalam 2 tahun sekali atau dalam 3 tahun sekali bisa mengakses training yang dibutuhkan untuk perusahaannya. Nah, inilah saya kira wajah atau masukan untuk bagaimana kita memperbaiki persoalan pengangguran yang bukannya sekarang semakin menurun, tetapi dengan pandemi COVID ini semua meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, pengangguran menganga di mana-mana. Mudah-mudahan bisa membantu dan didengar oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.